Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit teman-teman ya, saya hari ini cukup ngakak ya karena tadi saya dapat telepon dan WA juga ya. Dia WA dulu, chat saya, kemudian saya telepon balik dia, teman saya Antonius ya. Beliau mengatakan bahwa apa yang dikatakan saya dulu, bahwa konsep ketuhanan Kristen itu simpang siur, terbukti saat ini katanya. Kenapa demikian? Karena di TikTok itu boleh dibilang ya, termasuk sarana ya yang cukup bagus ya untuk memediasikan ya kebenaran. Karena TikTok ini dapat dijangkau oleh hampir seluruh orang di NTT sini teman-teman ya. Nah, dapat menyaksikan, dapat melihat apa yang selama ini tersembunyi dari Kristen ya, terungkap dari pengakuan-pengakuan para mu'alaf ya, dan juga pengakuan-pengakuan beberapa pendeta yang kita lihat sendiri waktu berdebat dengan Bang Juma atau Ustadz Yusuf. Mereka tidak tahu dalilnya teman-teman. Bahkan itu membuat teman-teman Kristen itu jadi bimbang iman Kristennya. Nah, jadi saya ngakak dan ketawanya lucu teman-teman, karena apa yang saya sampaikan dulu bahwa beragama ya, pilihlah agama itu yang betul. Karena sejatinya dunia ini hanya sementara ya. Utamakanlah akhirat. Semua ini titipan. Titipan, tidak ada yang milik kita teman-teman. Bahkan tangan saya, kaki saya, mata saya bukan punya saya ya. Jika Allah mau ambil, selesai jadi teman-teman. Jadi sebelum hari itu tiba ya, saya doakan semoga teman-teman yang saya lihat hatinya mau melembutkan hati agar berani untuk memilih ya kebenaran yang mana, agama mana yang benar. Jadi konsep ketuhanan agama yang benar ya adalah agama Islam. Karena apa? Karena konsep ketuhanan Islam sudah final ya, selaras, seirama, sejalan dengan para nabi terdahulu. Bahkan ada di Bible teman-teman. Contoh ya, di Ulangan 6 ayat 4 teman-teman. Sema Israel Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Sema Israel ya. Kemudian ya, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di Al-Quran ada teman-teman. Di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa, Tuhan itu satu. Ya. Jadi di Al-Quran teman-teman itu original teksnya ada teman-teman. Jelas dimanapun, negara manapun teman-teman ya. Ya, mau di Eropa, mau di Amerika, di Afrika, Timur Tengah, Australia, dimanapun yang ada masjid ya, umat muslimnya, komunitas muslim, pasti yang dikumandangkan di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama. Artinya Allah Maha Besar. Di Jepang, mau di Tokyo, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Yokohama, di Eropa pun demikian, di France ya, Switzerland sama. Ya, mau di Holland ke ya, Roma pun demikian. Jadi bahkan di Amerika ya, United States ya, New York City sama. Mau di LA ya, sama. Jadi apalagi di Timur Tengah teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, saya rasakan sendiri teman-teman, agama yang mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Pertama, dari segi sembahyang atau beribadah, seluruh nabi teman-teman ya, bahkan kalau kita perhatikan dari Bapak Abraham ya, Bapak segala bangsa ya, beliau saja sujud muka sampai ke tanah. Di Kejadian 24:52 ya. Lalu Abraham menyembah Tuhan, sujud dan menyembah Tuhan muka sampai ke tanah. Nabi Esra, Nehemia 8 nomor 6. Nabi Musa ya, bahkan Yesus sendiri teman-teman, Matius 26:39 ya, lalu Yesus maju sedikit dan sujud berdoa kepada Bapa. Jadi sekarang agama mana yang Anda pilih? Ya, agama mana
yang mengimplementasikan sampai detik ini, dari ribu-ribu tahun lalu sampai detik ini ya, bahkan sebelum Masehi ya, Abraham. Agama mana yang mengimplementasikan, yang melakukan, yang mempraktekkan ritual ibadah seperti nabi-nabi bahkan sebelum Masehi, Abraham ya? Agama mana? Dan juga bahkan Yesus setelah Masehi pun Yesus ya, Nabi Isa ya, sujud. Hanya agama Islam. Jadi kesimpulan saya teman-teman, jika kamu ingin selamat, belajar Bible. Karena di Bible itu ya membuktikan bahwa perkataan Yesus, perkataan Nabi Musa, perkataan Abraham, bahkan semua nabi-nabi di dalam Bible itu tidak ada yang pergi ke gereja pada hari Minggu, tidak ada yang masuk rumah ibadat pakai sandal sepatu, tapi semua melakukan mensucikan. Yang namanya Tuhan itu sangat suci ya, maha besar ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya di Bible teman-teman, Yesus pernah memarahi, dia mengobrak-abrik ya dagangan orang yang berdagang di depan bait Allah, di teras. Itu disebut Yesus penyamun. Hanya berdagang loh di halaman atau di teras bait Allah itu, Yesus obrak-abrik semua pedagang-pedagang itu ya. Meja dijungkir balikan. Itu menjelaskan bahwa rumah Tuhan, rumah Bapa itu sangat besar. Makanya kesaksian Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Jadi rupa dan suara Bapa tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar. Itu kesaksian Yesus. Kalau teman-teman Kristen saya, maka saya bilang Antonius, kalau kau menggunakan akalmu ya, waktu mempelajari Bible, saya yakin 1000% kau akan cari saya dan memohon kepada saya, minta kepada saya untuk mensyahadatkan kamu masuk ke cahaya Islam, agama yang menjamin engkau masuk surga. Hanya Islam ya. Yesus itu hanya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan teman-teman, bukan tujuan. Bedakan, itu bahasa Indonesia ya, jalan bukan tujuan. Ingat, Yesus hanya sarana untuk menuju ke Bapa melalui Yesus. Itu kawan-kawan. Semua nabi pun demikian. Jadi terima kasih ya. Saya bersyukur karena apa yang selama ini saya sampaikan ya, saya tidak berbohong. Saya mengucapkannya, saya mengatakan dari apa yang keluar dari lisan saya, dari apa yang saya pelajari, dan ada buktinya, ada datanya, ya jelas di dalam Bible teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-temanku yang Kristen mau membuka hatinya, mau melembutkan hatinya, dan menerima Islam sebagai agama yang benar. Amin, amin, amin.